Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki awal daripada bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah umur yang panjang, mudah-mudahan kita dapat dijumpakan Allah pada bulan Ramadan pada tahun ini. Baiklah, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada pagi hari ini, mana kemarin kita telah membahas tentang ancaman terhadap isbal atau menjulurkan pakaian karena sombong. Pada pagi hari ini, anak akan membahas tentang haramnya isbal, menjulurkan pakaian hingga ke bawah mata kaki. Sebelumnya, kita lanjut, anak akan membacakan dulu referensi daripada hadis Rasulullah mengenai haramnya isbal ini, teman-teman ya. Kita dilarang keras untuk isbal. Isbal atau menjulurkan pakaian hingga ke bawah mata kaki. Jadi kita dilarang menjulurkan pakaian hingga ke bawah mata kaki, baik kain maupun celana kita. Apa alasannya? Baiklah teman-teman, kita akan dengar referensi hadis Rasulullah, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung kalian, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman yang berbahagia, maksudnya yaitu bahwa bagian bawah mata kaki yang tertutup kain sarung, maka tempatnya di neraka. Jadi di bawah mata kaki kain sarung kita, maka tempatnya adalah di neraka. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirha. Faqala ya Abdullah, ya Abdullah irfa' izaraka farafa'atuhu thumma qala zid fazidtu fama ziltu atakharraha ba'du faqala ba'dul qawmi ila aina faqala ansafis saqaini." Aku pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kain pakaian saya terjurai sampai ke tanah. Maka beliau berkata, "Hai Abdullah, naikkan kainmu." Lalu aku pun langsung menaikkan kainku. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Naikkan lagi." Maka aku pun menaikkan lagi, dan setelah itu aku selalu memperhatikan kainku. Sementara itu ada beberapa orang bertanya, "Sampai di mana batasnya?" Beliau menjawab, "Sampai pertengahan kedua betis." Hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasan tadi, referensi dari hadis tadi, teman-teman bisa menyimaknya, yaitu kalau kita memakai kain itu di atas mata kaki. Pada saat para sahabat tadi kainnya menjulur atau menjurai ke tanah, Rasulullah tegur, "Naikkan lagi." Masih belum sampai ke mata kaki, Rasulullah kata, "Naikkan lagi." Itu teman-teman salah satu kemungkaran, kata para ulama, yang kebanyakan orang menyepelekannya adalah isbal.
atau menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Padahal terdapat ancaman yang sangat keras bagi pelakunya. Isbal termasuk dosa besar yang setiap muslim harus menjauhi dan berhati-hati terhadapnya. Jadi isbal ini termasuk ancaman dosa besar, teman-teman. Adapun pakaian orang mukmin yang sesuai sunnah yaitu yang panjangnya di antara mata kaki dan betis. Jadi sunnahnya itu batasnya panjangnya di antara mata kaki dan betis. Itu batasnya, teman-teman ya. Tapi jangan sampai kita melewati daripada kadang-kadang kita memakai lewat daripada yang dikasih petunjuk oleh Rasulullah tadi, hingga nampak lutut kita. Itu jangan, itu salah satu lutut itu harus kita tutup juga. Jadi di bawah lutut masih bisa. Jangan sampai melewati lutut ya teman-teman ya. Jangan salah paham. Mentang-mentang ini isbal, kita naikkan sampai ke lutut kita nampak. Jangan. Hanya batasnya sunnahnya itu yaitu mata kaki di atas. Mungkin teman-teman ada yang memakai kain, sarung, atau memakai celana panjang. Usahakan mata kaki kita ini harus kelihatan. Begitu ya teman-teman. Dalam hal apapun teman-temannya, baik kita pergi ke kondangan, berjalan keluar dari rumah, maupun dalam sholat. Jangan hanya, kadang-kadang kita hanya dalam sholat saja. Dalam sholat kita pakaian atau berpakai kain, nampak mata kaki. Tapi setelah keluar dari masjid misalkan, kita ya udah tidak lagi isbal. Jangan, teman-teman. Jadi kita bahkan kita julurkan celana kita sampai menutup mata kaki. Jangan sampai. Kita ikutilah sunnah ini, petunjuk Rasul ini, untuk demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat teman-temannya. Jadi dunia kita lakukan, akhirat kita tinggal memetik apa yang kita lakukan selama hidup dalam dunia ini teman-teman. Baiklah teman-teman, adapun hikmah dari untaian hadis di atas tadi, referensi hadis, dua hadis tadi teman-teman. Yang pertama, haramnya isbal atau memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Haram teman-teman. Yang kedua, hukuman bagi pelaku isbal yaitu bagian yang tertutupi kain di bawah mata kaki akan diazab di neraka. Jadi tertutup di bawah mata kaki itu akan diazab oleh Allah. Kaki kita akan diazab oleh Allah, saudaraku. Yang ketiga, sunnahnya pakaian laki-laki adalah sampai antara dua betis, panjang sedikit tidak mengapa asal tidak menutupi mata kaki. Panjang sedikit tidak apa, tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Atau press sampai ke nampak kelihatan sedikit mata kaki tidak masalah, tapi jangan sampai tertutup ya teman-teman ya. Yang keempat, kesalahan mayoritas orang yaitu menganggap remeh kemungkaran isbal itu. Kadang-kadang orang anggap remeh. Sebagian orang yang sudah mengetahui kadang-kadang dia dianggapnya remeh. Ini kemungkaran isbal ini saudaraku. Padahal perbuatan ini termasuk dosa besar. Banyak di antara kita yang sudah mengetahui tapi kita anggap remeh. Ini jangan sampai ya teman-teman. Usahakanlah kalau kita sudah mengetahui kita laksanakan. Ya kan ini perintah Allah dan Rasulnya. Dan lagi pula kalau kita di atas mata kaki waktu kita mau sholat atau bagaimana, jadi 9 atau 80% tidak akan terkena kotoran. Teman-teman, kalau di bawah mata kaki terkena kotoran. Jadi kalau kita mau sholat, pas kita di dalam perjalanan atau lagi berjalan, pas azan atau bagaimana, sholat zuhur atau asar, pakaian kita, celana kita di bawah mata kaki, atau meleret ke tanah, ya teman-teman, itu kan kadang-kadang terkena najis kencing kucing atau bagaimana ya teman-teman, atau kena kotoran-kotoran lain yang najis. Jadi kita sholatnya kan tidak sah, teman-teman. Usahakanlah teman-teman ya kita apa yang disunnahkan oleh Islam ini kita ikuti, yang sudah Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan memberi contoh, tapi beliau itu menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ini juga demi kita juga teman-teman ya, dan sampai kita di dunia kita tidak melakukan hal-hal yang telah diberikan petunjuk oleh Rasulullah
sehingga akhirat kita akan celaka. Jangan sampai demikian teman-teman. Ini remeh sekali ya teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman, haramnya isbal menjulurkan pakaian hingga ke bawah mata kaki. Nah ini sajalah yang dapat Anda sampaikan daripada referensi dua hadis tadi. Mudah-mudahan dapatlah kita laksanakan apa yang Rasul telah perintahkan kepada kita. Ana juga mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.